Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Khairul Majid dengan NIM 21110016 dan teman saya Fajar Ramadan dengan NIM 21110044 dan Arinal Haki dengan NIM 21110006. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil dari pembahasan dari paper yang kami ambil berjudul Peningkatan Enzim Transminase pada Kusta. Ditulis oleh Felix Hartanto, Prima Kartika SI, dengan instansi Rumah Sakit Kulit dan Kelamin Kusta Dr. Sitanala Tangerang. Tahun penulisan 2019. Baik, sebelumnya kita akan memasuki abstrak dari paper ini yang akan dibacakan oleh Saudara Arinal Haki. Pada Saudara Arinal Haki kami persilahkan. Baiklah, izinkan saya bicara. Abstraknya yaitu penyakit kusta adalah penyakit infeksi kronik yang mengenai kulit dan sistem saraf perifer dan disebabkan oleh Mycobacterium leprae, yaitu bakteri tahan asam dan bersifat intraseluler obligat. Seiring berkembangnya ilmu kedokteran saat ini, kusta dianggap sebagai sebuah penyakit sistemik dan organ hepar menjadi salah satu yang terlibat dalam proses patologis kusta. Komplikasi gangguan fungsi hepar akibat penyakit kusta selama ini kurang mendapat perhatian. Padahal gangguan fungsi hepar secara teoritis hampir pasti menyertai setiap penderita kusta, terutama pada saat infeksi HNI. Pada kenyataan gangguan fungsi hepar yang ditandai dengan peningkatan enzim transminase dapat terjadi akibat berbagai penyebab, yaitu efek samping obat yang bersifat hepatotoksik, koinfeksi kusta dengan virus hepatitis, pembentuk granuloma di hepar dari proses patologis penyakit kusta, ataupun akibat dari proses imunologik reaksi yang melibatkan organ hepar. Ya, silakan dilanjut. Tulisan ini mencoba untuk menghapus lebih dalam tentang peningkatan enzim transaminase yang terjadi pada penyakit kusta. Pengetahuan tentang hal ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengakuan diagnosis dan mendukung penanganan pasien secara menyeluruh. Baik, terima kasih kepada Saudara Arinal Haki yang telah membacakan abstrak dari paper tersebut. Selanjutnya, kita akan membaca kesimpulan terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita memahami apa isi dari paper tersebut. Kepada Saudara Fajar Ramadan, dipersilakan untuk membacakan simpulannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simpulan. Peningkatan enzim transminase yang dapat menyertai kasus kusta tidak hanya disebabkan oleh dili saja seperti anggapan selama ini.
Dengan perkembangannya ilmu kedokteran telah terbukti bahwa pada penyakit kusta, terutama saat reaksi ENL, terdapat pula proses patologis di hepar yang dapat menyebabkan peningkatan enzim transminase. Kejelian dan kemantapan dalam penegakan diagnosis oleh klinis dibutuhkan dalam menghadapi kondisi ini. Penetapan ACV dapat menjadi pertimbangan untuk dijadikan prosedur standar di rumah sakit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hajar Ramadan yang telah membaca simpulannya. Sebelumnya kita akan membahas apa itu penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang terjadi dikarenakan infeksi bakteri. Dan lama-kelamaan penyakit kusta ini akan menggerogoti sel-sel yang ada dalam tubuh, sehingga bisa lama-kelamaan akan hilang. Penegakan diagnosisnya, yang pertama adalah ada dua kemungkinan penyebab gangguan fungsi hepar yang lain. Klinis dapat mengarahkan penyebab gangguan fungsi hepar akibat infiltrasi granuloma, hepatik, atau kompleks imun yang terdeposit di hepar, terutama pada kasus reaksi INL. Kejadian gangguan fungsi hepar akan meningkat apabila INL sudah berulang. Pada pemeriksaan fisik, hepatomegali ringan juga dapat ditemukan pada pasien akibat adanya infiltrasi granuloma yang menyebabkan gangguan fungsi hepar. Pemeriksaan biopsi hepar menjadi baku emas dalam melihat apakah terjadi proses patologis di hepar, merupakan granuloma hepatik atau deposit kompleks imun lainnya. Terlebih apabila didukung peningkatan enzim traminase yang bersifat ringan, tidak melebihi 3 kadar normal, maka klinis dapat lebih yakin bahwa hal tersebut disebabkan oleh granuloma hepatik yang menyertai penyakit kusta. Tata laksananya, kortikosteroid dipertimbangkan sebagai pilihan utama dalam kasus gangguan fungsi hepar akibat granuloma hepatik dan deposit kompleks imun pada reaksi INL. Pemberian kortikosteroid dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari akan memberikan respon terapi yang baik, ditunjukkan dengan penurunan kadar enzim traminase serum dalam beberapa hari setelah pemberian. Dari sini berarti ketika kita terkena penyakit kusta, maka enzim transminase akan naik di dalam hati, dan itu akan mengganggu fungsi hati. Jadi pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi pemberian kortikosteroid dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Dan efek sampingnya akan memberikan respon terapi yang baik, yaitu dengan adanya penurunan kadar enzim transminase di dalam beberapa hari pemberian. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari paper yang kami ambil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bersama. Tutup bersama dulu. Skrik. Terima kasih.